Sebaiknya Rismon Sianipar, kau pulanglah ke Tapanuli, menghadaplah raja-raja adat di Batak, ya, agar kau jangan sampai merusak nama baik putra-putra Batak. Kalau memang kau yakin benar, berjuang terus. Tapi kalau kau sudah merasa salah sekarang, kalau ya, ini tidak menuduh, pulanglah ke Tapanuli, temuilah raja-raja Sianipar untuk meminta maaf. Jangan menganggap negara ini tidak ada. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Para pengamat politik menilai perubahan sikap Rismon yang tiba-tiba bak balik badan ini bukan lagi soal prinsip, melainkan soal duit. Awalnya, Rismon paling vokal menuding ijazah Presiden Jokowi palsu. Kini, dalam hitungan hari dia membela mati-matian dan meminta maaf secara terbuka. Dugaan yang beredar di kalangan aktivis dan pengamat, Rismon menerima transfer 50 M. Begitu uang masuk, narasi berubah 180 derajat. Ini bukan flip-flop biasa, ini transaksi, tegas Hotman Paris Hutapea dalam pernyataan yang beredar luas. Hotman Paris tak main-main. Dia menyatakan siap langsung ke Istana Negara menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menuntut hukum berlaku adil tanpa pandang bulu. Yang menyuap dan yang menerima suap, keduanya harus diperlakukan sama di mata hukum. Dan saya bersedia akan menyatakan langsung ke hadapan Bapak Joko Widodo di Solo, sekaligus saya mengajukan restoratif justice atau RJ untuk penyelesaian permasalahan hukum saya. Invisible hand itu pasti bermain. Karena apa? Karena RJ-nya Rismon itu kalau saya sebut, ini RJ kelas VVIP. Ya, bukan RJ tersangka biasa. Ini RJ kelas VVIP yang berbeda dengan RJ-nya ES dan DHL. Baik. Bagi Pak Jokowi, sebetulnya RJ-nya ES dan DHL itu tidak punya pengaruh yang signifikan dalam proses penegakan hukum ini dan mengungkap kebenaran atas dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Tetapi begitu beliau tarik Rismon untuk kemudian mengkhianati teman-temannya sendiri. Makanya ini lagunya Nomo Kusmoyo. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena. Kaitannya dengan pernyataan Bang Rismon, bagaimanapun juga Bang Rismon itu adalah sahabat kami. Kemarin kita sama-sama berjuang, tetapi mungkin dia punya kesalahan masa lalu yang belum tuntas, maka dia terus berbalik seperti itu. Tadi yang disampaikan Pak Taufik, saya menegaskan, apa yang disampaikan masih kami pakai sebagai bahan di kesimpulan, karena tidak pernah dicabut. Satu itu. Yang kedua, Bang Rismon itu menyatakan itu di bawah sumpah. Jadi ketika dia mencabut sumpah dan lain sebagainya, otomatis ada risiko-risiko yang akan dia hadapi dan lain sebagainya. Apalagi kalau dia ngomong sebelumnya itu melakukan penelitian, katakanlah, mohon maaf, Bang Rismon sampai melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Seharusnya yang dilakukan pertama kali adalah ngomong kepada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa bahwa ini loh ijazahnya asli. Maka itu ayo kita teliti lagi. Tapi ini tidak. Dia bersama pengacaranya langsung sowan ke tembok Ratapan Solo, memohon maaf, memohon ampun, kemudian bawa parsel, dipermalukan membawa parsel di Istana Negara. Lu kalah, lu sudah gimana? Lu kalah atau enggak sih lu? Ya, abang kan orang hukum, kalah dan tidak itu kan nanti putusan pengadilan. Ini masih jauh sekali dari putusan pengadilan. Apa tanggapan saudara? Dia telah melakukan penelitian dalam 2 bulan ini. Apa yang dilihat? Ya, saya kira dusta belaka kalau Rismon menyatakan ada perubahan dari hasil penelitian dengan metode yang dia adopsi karena adanya kebaharuan. Karena apa? Dia tidak pernah mengakses sumber primer. Dan kalaupun mengakses itu adalah di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu dalam gelar perkara khusus. Dan itu hanya melihat tanpa meraba, menyentuh, dan seterusnya. Karena itu sangat tidak relevan kemudian dia mengatakan ada gradasi pencahayaan, geometri, dan sebagainya yang dia klaim menjadi dasar perubahan kesimpulan dari apa yang dia sebut ijazah yang sebelumnya
11.000 triliun persen itu palsu menjadi asli. Tapi yang paling benar, belakangan ini pernah dia lihat asli nggak? Ya jelas tidak. Karena apa? Itu barang bukti disegel oleh penyidik dan tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun. Bahkan di Pengadilan Negeri Surakarta CLS itu juga ketika ada momentum pembuktian, kuasa hukum Jokowi di kasus perdatanya juga tidak bisa menghadirkan barang ijazah itu. Kenapa? Dengan alasan sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Dan itu juga sudah kami konfirmasi bahwa Jadi barang itu disita. apa dibalik? Yang paling roji adalah gara-gara kawan kita ini, Lecumanan ini melaporkan saudara Rismon Sianipar ini berkaitan dengan masalah ijazah palsunya juga, begitu. Oh, begitu. Ijazah palsu ada apa? S2, S3 yang mengunci Jepang yang belakangan baru diketahui itu bermasalah. Bahkan surat keterangan kematian dari saudara Rismon Sianipar. Surat keterangan kematian? Iya, karena dia mendapatkan beasiswa. Surat kematian si Rismon? Atas Rismon Sianipar yang dilaporkan oleh kawan kita Lecumanan ini, yang itu membuat menurut saya Rismon Jadi ini dia menjadi diduga dilaporkan ijazah S2 palsu, S3 palsu dan penggunaan surat keterangan kematian yang sebenarnya dia kan masih hidup sampai hari ini begitu. Saya juga nggak tahu apakah ada roh yang turun dari. Selamat datang kembali di akun saya. Mari kita simak video berikut ini. Satu kata buat Rismon, pengecut, presiden omong-omong doang. Semua tergantung kamu, jangan cuma omong-omong, tidak tegas apapun yang bersalah. Selagi Mulyono masih hidup, Indonesia nggak bakalan tenang. Apapun yang dilakukan Jokowi, mau obok-obok pun pemerintahan si gemuk nggak bakal terusik. Saya kalau dengar Wowo berpidato sering ngantuk. Nggak usah pidato keras-keras, malah dikit. Kenapa bukti nol besar alias omong-omong Kopassus digergaji tukang kayu. Yang kita butuhkan tindakan, Pak. Kalau hanya bicara doang, banyak orang yang bisa bicara seperti apa yang dikatakan Prabowo. Buktikan ketegasan seorang presiden, jangan cuma omong-omong saja. Mana kata Prabowo yang mau meratakan semua kebusukan sampai kapanpun tetap blunder. Semakin dipermainkan hukum Indonesia dicabik-cabik. Rismon penjahat, pecundang, comberan, menjijikan, memuakkan. Kepada yang terhormat Pak Prabowo, masalah kasus Rismon dan Jokowi harus ditindak tegas melalui pengadilan. Bapak Prabowo sebagai presiden lembaga tinggi negara harus diusut tuntas demi generasi bangsa Indonesia yang lebih baik. Memalukan. Buktikan Pak Prabowo, jangan omong-omong, rakyat menunggu. Presiden MBK sama rakyat aja berani, tapi Macron nih Jokowi nggak berkutik. Mohon jadilah termulia sejati, hanya parcel Anda tergoda. Memang bagus, mohon kan banyak duitnya. Saya tidak percaya Prabowo berani turun tangan soal polemik ijazah Jokowi. Laknat Allah atas rejim yang dijolim. Kalau ijazahnya asli, kenapa harus bayar 50M? Omong-omong harus dibuktikan agar mendapat kepercayaan rakyat. Adil saja Jokowi, Pak Prabowo, Jokowi yang buat ricu negara ini. Saya dilantik jadi presiden harus Jokowi ijazah palsu. 1 minggu seret ke pengadilan beres. Wow, acting doang itu. Harusnya ada jutaan rakyat Indonesia yang melaporkan Jokowi ke para penegak hukum, biar akhirnya jutaan rakyat Indonesia masing-masing dapat 50M. Setelah duit Jokowi menipis, baru benar Jokowi dipenjarakan. Setelah Rismon, Jokowi menyusul ke jeruji besi. Ijazah nggak ada bukti bisa menghukum Gus Nur Bambang Tri. Rismon Bartu tembak langsung. Buktikan ijazah palsu Jokowi. Mau minta berapapun pasti sama Jokowi, dikasih uang 10 tahun menjabat presiden pasti banyak celengannya dong. KUHP karena uang habis perkara. Sayang hanya omong-omong, hanya penyesalan yang ada. Kalau mau cepat aman Pak Prabowo, cepat putuskan, tegakkan keadilan, jangan pertahan orang yang benar dan bersih. Demi THR dan para selebaran harga diri hilang. Omong-omong untuk rakyat. Menarik masalah ini perlu mengikuti dan mengetahui lama-lama terbongkar. Pak Prabowo adil saja secepatnya Jokowi, insya Allah negara ini lebih baik. Mantan presiden diaudit KPK. Rismon 50M Prabowo dikondisikan jika menang. Jadi penegak hukum angin pukul angin. Terima kasih Bang Hotman. Paris lanjutkan perjuangan mengungkapkan kebenaran yang hakiki agar bangsa ini bisa bangkit dari keterpurukan hancurnya moral para pejabat. Memalukan hukum di Indonesia ini, apa kata negara luar, sama aja dari ring 1 sampai ring 100 sama-sama buta dan tuli. Rismon Jokowi, ya Tuhan cabut orang ini dari peredaran, biar tentara Indonesia orang macam gini jangan ada di Indonesia. Buktikan Bang Hotman, ditunggu rakyat Indonesia. Yang berkhianat semoga jeruji menantimu. Semangat pejuang jasa dan sehat selalu untuk membuka tabir jasa palsu atau asli. Tuh kan Rismon menjual kejujuran, apa itu bilang.
Kang Wowo juga mana bisa diharapkan. Assalamualaikum, kalau benar Pak Presiden Prabowo beraksi kasus ijazah JKW udah dibuktikan, jangan omong-omong dan janji-janji, jangan pakai atas nama rakyat Indonesia. Terus Pak Presiden Prabowo buktikan ucapan Bapak. Di zaman keterbukaan dan perkembangan teknologi yang begitu pesat sekarang ini, hindar istilah ada uang di balik batu. Harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Apa akan terjadi negara ini apabila yang nyogok dan disogok dapat hukuman? Itulah duit yang bersuara, justru uang bisa mengatur segala urusan bisa selesai. Kalau benar Pak Presiden harus bertindak, ini bahaya kalau hukum dibiarkan. Semoga Presiden kita tetap amanah untuk rakyat. Siap-siap termul Rismon Jokowi harus secepatnya ditangkap. Ngomong apa sih Wowo tidak jelas. Mantap Bung Hotman. Kalau ingin cepat tuntas ya itu kalau sudah tahu jasa Jokowi palsu, Jokowi dibungkus karung langsung dibuang ke tengah laut selesai. Biar tidak gaduh, rakyat sudah muak. Rakyat sangat bersyukur kalau Pak Prabowo tidak melindungi siapapun yang bersalah, serahkan hukum. Saya salut buat Jokowi yang mengamputasi lawan yang vokal seperti Rusmin dan DHL dan Egy Sujana, luar biasa moral hukum di negara ini. Jos untuk Abang HP Aris, keren untuk NKRI, jadi baik, sikat Raja Solo kirim bui semua gengnya beres, mumpung dak termul mampus. Ini adalah karunia ilahi yang terbuka secara terang benderang tentang jasa palsu, dan sudah cukup jelas tidak mungkin seseorang yang menyatakan dia memiliki dan dari berjasa asli dengan berbagai bukti katanya mau mengeluarkan uang yang cukup banyak 50 miliar untuk menutup mulut Rismon si Anipar penuntutnya dan juga terendus secara licik yang dia gunakan. Dari sinilah semua akan terlebih terbuka dengan jelas sekelas mantan presiden main suap. Mau jadi apa negara ini? Tegakkan hukum, jangan pandang bulu. Tindakan Pak Prabowo buktikan hukum tegak, ngomong doang enggak menjadikan bangsa ini maju. Prabowo mana ada nyali untuk menegakkan hukum. Oh, ayangnya Wiwi jadi rakyat hanya lihat komedi politik. Omon terus. Rismon jualan buku di Bandung gak laku, rakyat sangat susah balik badan. Jokowi 500M langsung cair. Itu yang ngomong Prabowo bukan, kok tegas sekali. Tapi kalau ketemu Jokowi jadi tikus gorong-gorong, juancok banyak kan bacot, tidak ada realisasi. Tolol. Pak Hotman itu benar harus dihukum penyuap dan yang disuap. Astagfirullahaladzim, Presiden bertobatlah, jangan bicara bohong terus. Ingat kamu sudah tua, kalau sudah tidak mampu mengurus negara ini segera dengan satria mundur. Jangan menambah dosamu terus-terusan. Omong besar Rismon, tapi pengecut pecundang, kata dulu lebih baik mati daripada minta maaf sama Jokowi baru dikasih parcel aja. Udah meleleh gue, malu lihatnya karena tadinya gue bangga sama kau Rismon, ternyata cuma seorang pengecut. Prabowo harus tegas nak Jokowi dan Rismon, Bapak jangan mau dipermainkan oleh dua pengkhianat.